Halo semua, Tom and Jerry adalah serial kartun di TV yang begitu sangat menghibur. Ceritanya tentang seekor kucing lucu yang selalu mengejar-ngejar tikus kecil bernama Jerry. Kehadiran keduanya di layar televisi selalu bisa membuat tawa dan menghibur kita semua. Namun tahukah kalian jika ada kisah tragis yang sangat memilukan tentang Tom dan Jerry ini? Tapi sebelum melanjutkan ceritanya jangan lupa subscribe dulu. Biar enggak ketinggalan video cerita menarik terbarunya dari Takashi Tahu. Dahulu di Amerika pada tahun 1920-an hidup sendiri seorang ibu Afro berkulit hitam, ia bernama Nyonya Anna, setiap hari dirinya kesepian. Hingga akhirnya Nyonya Anna pergi ke sebuah panti asuhan untuk mengadopsi anak. Di panti asuhan Nyonya Anna bertemu dengan dua anak laki-laki kakak beradik yang sangat lucu, namanya adalah Tom dan Jerry. Tom berusia 10, dan Jerry 6 tahun. Mereka anak yang sehat dan juga lincah, mereka berada di panti sejak kedua orang tuanya meninggal saat terjadi Perang Dunia yang pertama. Tom dan Jerry pun akhirnya diadopsi oleh Nyonya Anna, dan sesampainya di rumah baru mereka, Tom dan Jerry langsung bermain. Tom mengejar Jerry dengan tawanya yang begitu ceria dan semua yang ada di rumah pun mereka jadikan mainan, mulai dari kursi, TV, hingga kulkas yang ada di dapur tak luput mereka jadikan permainan. Nyonya Anna pun bahagia karena rumahnya yang tadinya sepi kini menjadi ramai. Nyonya Anna pun mengajarkan Tom dan Jerry kemampuan dasar agar bisa mandiri di rumah, seperti cara menggoreng telur, membuat susu untuk sarapan, cara menyalakan lilin jika terjadi pemadaman listrik dan membuka pintu dengan menggunakan kunci. Namun ketika Nyonya Anna mengajarkan cara membuka pintu rumah Tom dan Jerry sepertinya tidak mendengarkan, Tom dan Jerry malah sibuk sendiri dengan mainannya. Seminggu pun sudah berlalu, Tom dan Jerry mulai sering berbuat nakal. Tom dan Jerry tidak pernah duduk tenang, mereka selalu berlarian ke sana kemari membuat gaduh. Keributan tak jarang terjadi saat Tom dan Jerry berebut makanan, mainan, dan banyak hal lainnya. Belum lagi jika mereka berkejar-kejaran, semua akan berantakan dibuatnya. Lama-kelamaan Nyonya Anna pun menjadi kesal. Pada suatu ketika Nyonya Anna sempat marah karena baju yang akan dia kenakan saat berangkat kerja berserakan di mana-mana. Tom mengatakan bahwa Jerry lah pelakunya, tapi Jerry mengelak dan ganti menuduh bahwa Tom lah yang melakukannya. Tom dan Jerry akhirnya ribut sendiri di hadapan Nyonya Anna dengan saling menuduh. Nyonya Anna pun sangat marah, tapi tak ada yang bisa ia lakukan. Ia pun berangkat kerja dengan baju lusuhnya. Pada saat malam, Nyonya Anna melakukan sesuatu yang seharusnya tidak ia lakukan, yaitu memukul Tom. Nyonya Anna memukul dengan keras di bagian kepala anak itu. Saat itu hujan turun begitu lebat. Nyonya Anna pulang ke rumah sehabis bekerja. Sesampainya di rumah Nyonya Anna terkejut saat membuka pintu rumah. Dalam kondisi lelah, Nyonya Anna melihat lantai rumah yang kotor, dinding rumah yang penuh dengan coret-coretan dan mainan yang berserakan di mana-mana. Nyonya Anna pun akhirnya marah kepada Tom dan Jerry, tapi bukannya merasa bersalah, Tom dan Jerry malah masih saja berulah. Nyonya Anna pun semakin kesal dan kemudian ia memukul Tom dan juga Jerry, lalu menyuruh mereka keluar rumah. Lalu Tom dan Jerry meringkuk menangis terseduh-seduh di teras rumah. Lantaran kejadian tersebut Nyonya Anna merasa menyesal. Nyonya Anna berpikir bagaimanapun Tom dan Jerry sebenarnya masihlah anak-anak, bila mereka berbuat nakal itu adalah wajar. Akhirnya Nyonya Anna pun membukakan pintu dan menyuruh Tom dan Jerry masuk ke dalam. Nyonya Anna merasa hukuman yang dia berikan tadi seharusnya sudah membuat Tom dan Jerry kapok. Namun dugaan Nyonya Anna salah, karena begitu masuk ke dalam rumah Tom dan Jerry langsung berlari-larian kejar-kejaran. Nyonya Anna pun bingung tidak tahu lagi semestinya berbuat apa. Suatu ketika, saat itu malam, Nyonya Anna keluar rumah karena ada sesuatu yang perlu ia beli. Nyonya Anna pun berangkat dengan rumah yang ia kunci dari luar. Sudah ada kunci cadangan di dalam rumah yang berada di dekat pintu. Hujan turun rintik-rintik dengan diiringi petir menyambar sahut-menyahut. Setelah beberapa menit mendadak terjadi pemadaman listrik.
Seluruh area perumahan itu pun menjadi gelap. Tom yang saat itu kaget seketika bergegas ke dapur dan mencari sebatang lilin. Dalam keadaan gelap, Jerry sempat menakut-nakuti Tom dengan suara layaknya hantu. "Hentikan Jerry, aku mau menyalakan lilin," kata Tom kepada adiknya itu. "Memangnya kamu bisa menyalakan?" tanya Jerry kepada Tom yang saat itu sudah mendapatkan lilin yang ia cari. "Aku ingat Nyonya Anna pernah mengajariku cara menyalakannya," kata Tom dengan yakin. Ia pun lalu menyalakan lilin dengan korek api yang dia ambil dari dapur. Lilin pun menyala lalu ditempatkan di ruang tengah di tempat lemari buku. "Nah, gampangkan," ujar Tom dengan bangganya. Lalu mereka pun kembali bermain. Suasana remang cahaya rupanya sama sekali tak menyurutkan semangat mereka untuk terus bermain. Beberapa saat kemudian hujan pun telah reda tetapi listrik masih juga belum menyala. Sementara Tom masih bermain dengan adiknya Jerry dan tanpa mereka sadari lilin tak sengaja tersenggol hingga terjatuh. Api dengan cepat menyambar buku-buku yang ada di lemari kayu itu. Melihat itu, Tom panik ketakutan, lalu ia bergegas mencoba memadamkan api. Namun sayang, usahanya sia-sia, karena api begitu cepat membesar. Buku-buku itu pun berubah menjadi api dengan cepat. Sebelum lemari, kursi, karpet, tirai jendela, dan lainnya juga ikut terbakar. Tom dan Jerry menjerit panik ketakutan sementara asap semakin tebal menyelimuti rumah itu. Tak lama kemudian Nyonya Anna pulang, tampak wajah panik saat melihat rumahnya terbakar. Ia berdiri agak jauh dari rumah, ia berteriak-teriak histeris mengkhawatirkan keadaan Tom dan Jerry. Para tetangga mencegahnya mendekat ke rumah itu, api sudah terlalu besar, sudah terlambat untuk menyelamatkan Tom dan Jerry. Esoknya polisi mengabarkan sesuatu yang menyedihkan bahwa Tom dan Jerry meninggal dunia. Mereka tewas dengan kondisi yang menyedihkan. Nyonya Anna pun menangis karena meskipun Tom dan Jerry nakal sesungguhnya ia sangat menyayangi mereka. Setahun pun telah berlalu, rumah Nyonya Anna yang sebelumnya habis terbakar telah dibangun kembali, dan ia masih tinggal seorang diri. Nyonya Anna tak mau lagi mengadopsi anak, Nyonya Anna membiarkan diri hidup dalam kesedihan hingga suatu ketika seekor kucing datang ke rumahnya. Kucing yang sempat beberapa kali diusir namun kucing itu selalu kembali dan kembali lagi ke rumahnya. Lantaran lelah dengan kucing yang dibuang namun terus kembali lagi, akhirnya Nyonya Anna pun memeliharanya, kucing itu ia beri nama Tom. Bersamaan dengan itu datang seekor tikus kecil yang selalu menggoda Tom. Si kucing Tom mengejar-kejar si tikus hingga membuat gaduh suasana rumah, tapi tidak pernah sekalipun ia berhasil menangkapnya. Melihat tingkah pola kucing dan tikus itu Nyonya Anna jadi tersenyum sendiri, karena ia teringat dengan Tom dan Jerry, ia pun lalu menamai tikus itu Jerry. Dan sejak itu rumah Nyonya Anna sering terdengar suara gaduh kucing yang mengejar tikus seperti layaknya Tom dan Jerry saat dulu ketika mereka masih hidup. Tapi Nyonya Anna tidak jengkel, ia tidak terganggu, ia malah merasa bahagia, karena seakan-akan ia sedang ditemani oleh anak-anaknya. Beberapa waktu kemudian Joseph Hanna dan William Berbera produser film terkenal mendengar kisah Tom dan Jerry, mereka pun mendatangi rumah Nyonya Anna. Dan saat mendengar kisah Tom dan Jerry ditambah lagi cerita kucing dan tikus Nyonya Anna, mereka pun terinspirasi untuk membuat sebuah film kartun. Film kartun tentang perseteruan kucing dan tikus tetapi dibuat dengan suasana yang ceria, agar membawa kebahagiaan dan tidak membuat sedih penonton. Dan film kartun Tom dan Jerry pun tayang digemari oleh seluruh masyarakat di dunia hingga sekarang. Namun orang-orang mungkin tidak tahu, tetapi kartun yang sangat lucu dan menghibur itu dilatar belakangi oleh sebuah kejadian tragis dan sangat menyedihkan.